Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nurul Rabiatul Adawiyah Putri Alfihari, salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2107 015 02 004. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sejarah aliran psikologi dari bab 1 hingga bab 7. Langsung saja kita akan memasuki pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan psikologi. Definisi psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche and logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa dan ilmu yang mempelajari jiwa. Adapun manfaat mempelajari sejarah psikologi, menurut Hergenhan 2009, yang pertama, mempelajari psikologi dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Yang kedua, mempelajari sejarah akan memperdalam pemahaman kita mengenai psikologi. Yang ketiga, mempelajari sejarah akan memperkenalkan kepada kita bagaimana mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Sedangkan menurut Vinay and King 2003, alasan yang melatar belakangi pentingnya belajar sejarah psikologi yang pertama yaitu as a key understanding the future, atau sejarah dianggapnya sebagai kunci penting dalam memahami masa depan. Yang kedua, as a way to enrich the present, atau sejarah merupakan salah satu cara untuk memperkaya hari ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu as a contribution to liberal education, yang artinya sejarah merupakan kontribusi terhadap pendidikan yang bebas. Selanjutnya terdapat 4 isu-isu dalam sejarah psikologi. Yang pertama yaitu jiwa, yang kedua karakteristik alamiah manusia, yang ketiga hubungan antara jiwa dan raga, dan yang keempat yaitu sumber pengetahuan manusia. Adapun pendekatan penulisan sejarah yang terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu internal versus eksternal. Penulisan sejarah psikologi dengan pendekatan internal artinya sejarah psikologi ditulis fokus pada perkembangan teori-teori yang ada dalam psikologi. Sedangkan penulisan sejarah psikologi dengan pendekatan eksternal artinya sejarah psikologi dalam konteks yang lebih luas termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhinya. Yang kedua yaitu terdapat tokoh besar versus semangat zaman. Sejarah psikologi juga bisa ditulis dengan menjelaskan tokoh-tokoh yang paling berkontribusi terhadap perkembangan psikologi, atau ditulis berdasarkan kejadian atau peristiwa penting yang mengiringi perkembangan psikologi. Yang ketiga yaitu Prentice versus kontekstualis. Pendekatan Prentice menjelaskan perkembangan teori psikologi dengan menggunakan perspektif perkembangan teori psikologi yang paling mutakhir, sedangkan pendekatan kontekstualis menjelaskan perkembangan teori psikologi apa adanya, seperti yang terjadi pada zamannya. Yang keempat atau yang terakhir, pendekatan konseptual. Pendekatan ini menjelaskan sejarah psikologi berdasarkan perkembangan konsep-konsep tertentu, baik berkelanjutan teori tersebut atau kemundurannya. Kita masuk pada bab kedua, yaitu psikologi pada masa Yunani kuno. Terdapat beberapa filsuf pada zaman Yunani kuno yang pemikirannya bersinggungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi. Yang pertama terdapat Thales, yaitu seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supranatural. Katanya, dunia merupakan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Yang kedua, Herakleitos. Menurut Herakleitos, jiwa manusia terdiri dari api. Jiwa yang sehat disebutnya sebagai jiwa yang kering, sedang jiwa yang tidak sehat disebutnya sebagai jiwa yang basah. Jiwa yang sama sekali tidak basah akan menghadirkan kematian, sedangkan jiwa yang lembab akan berakibat pada tidak berfungsinya jiwa secara normal. Yang ketiga, Empedokles. Menurutnya, terdapat 4 elemen penting yang tidak dapat direduksi dan menjadi dasar dari semua hal, yaitu api, udara, tanah, dan air. Pemikiran psikologi kaum sofis. Sebelum itu kita menjelaskan apa itu kaum sofis. Yang pertama, sofis atau sofis berarti bijaksana atau sophia. Di antara kaum sofis antara lain Protagoras dan Gorgias. Protagoras sendiri yaitu meyakini bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi. Baginya kebenaran itu bersifat relatif. Sedangkan bagi Gorgias semua pandangan itu keliru. Gorgias menganggap kebenaran itu bersifat objektif dan tidak ada alasan untuk mendapatkan pengetahuan objektif. Selanjutnya kita memasuki pada bab ketiga, yaitu psikologi pada masa Helenistik sampai abad pertengahan.
Psikologi pada masa Helenistik. Di dunia barat, abad pertengahan atau medieval dimulai pada tahun 476 Masehi dan berakhir pada tahun 1453. Sebelum memasuki abad pertengahan, terjadi peralihan kekuasaan dari kekuasaan Yunani ke Romawi pada tahun 322 sebelum Masehi. Dan masa ini disebut dengan masa Helenistik. Masa ini ditandai dengan ditolaknya pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Pada masa Helenistik ini, muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagiannya lagi pro-filsafat. Pemikiran yang pertama yaitu skeptisme dan sinisme. Skeptisme dipelopori oleh Pyrrho, sedangkan sinisme dipelopori oleh Antisthenes. Merupakan aliran pemikiran yang tidak suka dengan filsafat dan mereka pesimis dengan kemampuan manusia dalam menemukan pengetahuan yang benar. Yang kedua, Epikureanisme dan Stoicism. Epikureanisme dipelopori oleh Epicurus dan Stoicism dipelopori oleh Zeno. Menurut sebagai reaksi terhadap pandangan skeptisme dan sinisme, Epikureanisme dan Stoicism mempercayai adanya prinsip tunggal yang mengendalikan alam semesta, dan manusia dianggapnya memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Selanjutnya yaitu psikologi pada Kekaisaran Romawi. Peralihan kekuasaan dari masa Yunani ke Kekaisaran Romawi berakibat kurang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani, khususnya dan di dunia pada umumnya. Selain karena masa lalu lebih tertarik pada pengembangan teknologi dan administrasi daripada pengembangan ilmu pengetahuan, mereka juga mendapat doktrin dari gereja yang pada saat itu menguasai kekaisaran. Yang pertama yaitu Neoplatonisme, aliran yang membangkitkan pemikiran Plato, khususnya pikiran yang berhubungan dengan aspek mistik yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi kebenaran agama. Umumnya pemikiran Neoplatonisme dipengaruhi oleh gereja. Yang pertama yaitu Philo. Ia mempunyai pandangan bahwa jiwa dan raga manusia merupakan dua entitas yang terpisah. Yang kedua, Plotinus. Ia meyakini manusia memiliki kemampuan untuk mengalami pengalaman yang berharga, yaitu pengalaman transcendental. Yang ketiga, Augustine. Menurut akan kebenaran pengalaman subjektif manusia. Yang terakhir yaitu Galen. Meyakini bahwa fungsi biologis dan psikologis manusia itu digerakkan oleh animal spirit. Selanjutnya pada bab 4 kita akan membahas psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Masa kegelapan, Eropa Barat memasuki masa kegelapan sementara peradaban Islam sedang berkembang pesat, yaitu pada abad 7 sampai abad ke-14. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan, karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah. Namun, berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini. Terdapat beberapa tokoh, yaitu yang pertama Al-As bin Qais Al-Kindi, yang kedua Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi, yang ketiga Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi, yang keempat Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Baki, yang kelima Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina, yang keenam Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqut bin Ibnu Miskawai, yang ketujuh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang kedelapan Fakhr Al-Din Muhammad Umar Ar-Razi. Di bab kelima kita akan membahas psikologi pada masa pencegahan. Yang pertama yaitu fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Fungsionalisme dikembangkan oleh William James dan berpengaruh di Amerika Serikat hingga Eropa. Karakteristik fungsionalisme yang pertama, menentang strukturalisme yang terlalu berfokus pada struktur kesadaran. Yang kedua, berusaha memahami fungsi dari kesadaran, menganggap bahwa proses mental membantu kita beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Kritik fungsionalisme. Titchener mengatakan bahwa fungsionalisme sama sekali bukan psikologi karena fungsionalis tidak ditunduk pada pokok kajian dan metode-metode strukturalisme, sehingga dalam pandangan Titchener, setiap pendekatan psikologi yang menyimpang dan analisis introspektif pikiran sebagai unsur-unsurnya, maka bukan psikologi yang murni.
Kontribusi fungsionalisme. Fungsionalisme memberi warisan berupa aplikasi psikologi dalam kehidupan nyata. Setelah lahirnya fungsionalisme, maka riset tentang tingkah laku hewan menjadi salah satu yang paling penting dalam psikologi. Fungsionalisme juga melakukan studi terhadap balita, anak-anak, individu dengan ketidakmampuan mental. Beberapa peristiwa penting yang melatar belakangi lahirnya psikologi sebagai ilmu. Yang pertama, pada tahun 1795, David Kinnerbrook dinilai keliru dalam mengamati pergerakan bintang di Royal Observatory Greenwich, Inggris. Ada selisih pengamatan dengan atasannya, yaitu Neville Maskelyne. Yang kedua yaitu Wilhelm Basit melakukan penelitian dan Kinnerbrook tersebut disebabkan oleh perbedaan individual atau individual difference, bukan karena tidak cematan dalam mengamati pergerakan binatang, namun perbedaan individual dipengaruhi oleh objektivitas pengamatan seseorang. Sebelum lahirnya psikologi baru, jiwa manusia adalah realistis subjektif, tidak akan memberikan kepastian sebagai ciri utama dari ilmu pengetahuan. Metode dalam psikologi lebih banyak menggunakan introspeksi dan metode non-eksperimen. Ilmu psikologi yang tidak diperlukan karena jiwa dapat dikaji dalam ilmu sosiologi atau kajian perilaku dalam konteks sosial, dan ilmu biologi atau untuk menjelaskan proses mental. Di bab ke-6 yaitu awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Jika Comte dan Kohn keberatan dengan kemungkinan psikologi menjadi ilmu, 3 psikologis berkebangsaan Jerman, Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, dan Wilhelm Wundt justru menunjukkan bahwa empirisme tersebut keliru. Ketiga psikologis tersebut sama-sama melakukan penelitian yang membuktikan eksperimentasi terhadap fungsi psikologi bisa dilakukan. Walaupun ketiga psikologi tersebut sama-sama melakukan pembuktian empiris bahwa aspek psikologi bisa diukur, namun Wundtlah yang kemudian dianggap sebagai pendiri psikologi sebagai sains. Ia pun dianggap orang pertama yang mendirikan laboratorium psikologi. Selain mengusulkan psikologi eksperimen, Wundt juga mengusulkan pentingnya Volkspsychologie, yaitu psikologi yang mempelajari aspek-aspek psikologi yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh bahasa, hukum, agama, dan lain-lain. Di bab ke-7, yaitu bab terakhir, terdapat perseptif teori behaviorisme, berfokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar manusia. Perilaku yang dapat diamati merupakan subjek mater ilmu psikologi. Yang kedua, 3 klaim kebenaran dari behaviorisme. Yang pertama, psikologi bukan merupakan science of mind. Kedua, behaviorisme menjelaskan perilaku lebih karena faktor-faktor eksternal. Yang ketiga, behaviorisme mengembangkan teori yang menggunakan istilah perilaku. Terakhir, perkembangan behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme radikal, berfokus pada perilaku yang disadari menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Yang kedua, neo-behaviorisme, merupakan perpaduan antar behaviorisme dengan positivisme. Sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari dua hal yang diyakini sains empirik dan sains teoris. Yang ketiga, sosio-behaviorisme, perilaku dipelajari dalam